Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen perubahan organisasi dan inovasi dengan menggunakan studi analisis pada BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Rismawardani dengan NIM B102120101017, Prodi Manajemen kelas B reguler A, mata kuliah manajemen perubahan. Video presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ini. Perubahan dalam suatu organisasi ialah proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang ke masa depan yang diinginkan. Perubahan akan selalu ada di dalam suatu organisasi dan tidak dapat dihilangkan. Suatu inovasi berawal dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang kemudian dapat menciptakan suatu perubahan, sehingga dengan adanya perubahan tersebut akhirnya akan muncul berbagai kompetisi di mana kompetisi tersebut pula akan menunjukkan bagaimana suatu organisasi dapat bertahan dan beradaptasi. Oleh karena itu, kelima hal tadi akan terus saling berkaitan satu sama lain. Adapun faktor pendorong perubahan dalam organisasi terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang menyangkut bagian dalam organisasi seperti perubahan tujuan, perubahan strategi, perubahan tenaga kerja. Sedangkan faktor eksternal yang disebabkan oleh perubahan lingkungan seperti perubahan pasar, perubahan regulasi atau aturan, serta perubahan ekonomi. Kali ini kita akan menganalisis bagaimana manajemen perubahan organisasi dan inovasi pada Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat adalah satu perangkat daerah yang dibentuk dengan tujuan utama membantu visi dan misi dari Gubernur Kalimantan Barat dalam melaksanakan urusan penunjang, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan dan perundang-undangan. Adapun visi dan misi dari kantor BPSDM Provinsi Kalbar adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pengembangan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Misi yang pertama adalah dengan mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yang kedua mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip good governance, yang ketiga mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yang keempat mewujudkan masyarakat sejahtera, yang kelima mewujudkan masyarakat yang tertib, dan yang keenam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Misi yang menjadi concern utama dari BPSDM sendiri adalah misi yang nomor 2, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip good governance. Berikut ini adalah susunan struktur organisasi dari kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Identifikasi masalah dan kebutuhan terhadap perubahan di kantor BPSDM Kalbar. Kepala Pengembangan Kompetensi Teknis Ibu Ita Asih Indrawati menyatakan bahwa masalah yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepuasan pegawai serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Kepala BPSDM juga menyadari bahwa perubahan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi, terlebih khusus kepada pegawai ASN Provinsi Kalimantan Barat. Strategi perubahan yang dilakukan BPSDM Provinsi Kalbar untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM yaitu dengan melakukan evaluasi sistem kerja, menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan, serta mengembangkan sistem informasi dengan singkatan SIPAKET atau Sistem Pengembangan Kompetensi Teknis. Sistem informasi ini dibangun untuk dapat mempermudah pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi kerja. Pelaksanaan perubahan di kantor BPSDM Kalbar dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan dan risiko perubahan, yang kedua perencanaan perubahan, yang ketiga implementasi perubahan tersebut, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil perubahan. BPSDM juga melibatkan seluruh pegawai dalam proses perubahan untuk mengurangi resistensi dan ketidaknyamanan dalam menerima perubahan tersebut.
Tantangan dalam pelaksanaan perubahan yang dirasakan oleh kantor BPSDM Kalbar adalah resistensi dan ketidaknyamanan dari beberapa pegawai dalam menerima perubahan. Beberapa pegawai mungkin merasa tidak nyaman atau kesulitan dengan perubahan karena merasa kehilangan keahlian yang sudah dimiliki sebelumnya atau merasa tidak siap untuk belajar hal-hal baru. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai tentang perubahan yang akan dilakukan. Selain itu, BPSDM juga memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan agar pegawai dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPSDM Kalbar telah melakukan upaya untuk melakukan manajemen perubahan dengan baik, seperti mengidentifikasi masalah dan kebutuhan perubahan, menyusun strategi perubahan yang tepat, serta melaksanakan perubahan dengan melibatkan seluruh pegawai dan memberikan dukungan yang diperlukan. Namun, tantangan dalam pelaksanaan perubahan seperti resistensi dan ketidaknyamanan tadi dari beberapa pegawai perlu diatasi secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizka Rismawardani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.